Akibat menggabungkan kecubung dengan alkohol dan juga obat-obatan, dua orang di Banjarmasin tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sedangkan ada 35 pasien lain yang tengah dirawat di rumah sakit jiwa akibat mengkonsumsi kecubung ini. Jenis buah apakah kecubung ini dan apa saja dampaknya? Kita akan bahas bersama dengan dokter herbalis yang juga merupakan praktisi herbal medik, Dr. Prapti Utami. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang Mbak Agustia. Iya, Dokter Utami ini terima kasih atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Kalau kita lihat dari informasi sebelumnya, ada 35 orang yang telah menjadi korban dirawat di rumah sakit jiwa dan ada dua korban yang tewas akibat konsumsi kecubung. Ini sebenarnya jenis buah apa, dokter? Iya, sebenarnya tanaman kecubung inilah termasuk tanaman hias ya, karena bunganya yang bagus seperti trompet. Dan tanaman ini sebenarnya sangat mudah tumbuh di Indonesia karena di iklim tropis. Tetapi kembali lagi bahwa ketika tanaman itu berfungsi, ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan. Salah satunya adalah jenis tanaman kecubung ini juga mengandung zat-zat yang beracun. Jadi tanaman ini sangat sangat mudah tumbuh di Indonesia dan tapi sporadis ya, bisa tumbuh di mana-mana. Hanya memang mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu sebagai tanaman hias, tapi orang-orang yang memanfaatkan sebagai untuk senang-senang karena di dalam kandungannya memang mengandung zat-zat yang menimbulkan seperti itu. Oke, jadi artinya kalau ini tanaman hias apakah mudah didapatkan begitu? Ya, sebenarnya mudah kalau tahu. Kalau tidak tahu ya tidak akan tahu bahwa itu adalah tanaman hias yang beracun, seperti itu. Baik, ini artinya meskipun ini tanaman hias tapi ada buahnya, kemudian buah itulah yang dikonsumsi dan beracun begitu ya dokter ya. Apa dampak awal yang terjadi Betul. begitu saat mengkonsumsi buah beracun ini? Ya, dampak awalnya sebenarnya ada demam, ada sakit kepala, mual, muntah, diare, sulit bicara, dan gangguan penglihatan. Hal ini sebenarnya merupakan sinyal baik ketika orang mengkonsumsi sesuatu dan muncul hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya zat yang ada di dalam biji kecubung, bahkan seluruh tanamannya itu adalah mengandung zat-zat yang berguna sebenarnya. Karena tanaman kecubung ini mengandung antioksidan, mengandung alkaloid. Nah, alkaloid inilah yang sebenarnya memberikan efek yang akhirnya menjadi lebih berbahaya. Sebenarnya kalau tahu memanfaatkannya dalam jumlah kecil, itu akan memberikan efek terapi sebenarnya Mbak Artistia. Karena zaman dahulu tanaman ini ternyata sudah digunakan. Ada catatan yang menuliskan bahwa sudah digunakan pada bangsa Mesir pada 0 sampai 1 tahun Masehi sebagai tanaman yang dipakai untuk upaya dalam upacara spiritual. Selain itu juga akhirnya dikenalkan tahun demi tahun gitu, bisa untuk mengobati atau dimanfaatkan untuk mengatasi beberapa gangguan kesehatan yang sangat baik sebenarnya ketika dimanfaatkan dengan tepat. Oke, nah kalau tadi kalau kita lihat kasus yang sebelumnya ada 35 yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa bahkan. Kemudian ada 2 yang sampai meninggal dunia. Bahkan kalau tadi Anda menyebutkan ada dampak-dampak awal seperti susah penglihatan begitu, kemudian mual dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kepada mereka yang sampai dirawat ini dokter? Apakah ini terlalu banyak mengkonsumsikah atau memang ada efek-efek tertentu begitu yang perlu diketahui? Iya, betul sekali. Jadi kandungan di dalam biji kecubung ini disebut dengan salah satunya adalah atropin, itu akan menyebabkan banyak hal. Seperti delirium misalnya. Delirium itu kesadarannya menurun. Maksudnya dia akan menjadi linglung, gelisah, dan tidak bisa mengidentifikasi dirinya dan di sekitarnya. Dan hal ini bisa sementara, bisa permanen. Kesulitan mengenali objek, misalnya seperti dia ada di mana, waktunya kapan, itu dia tidak bisa mengidentifikasi. Dan yang bisa menyebabkan misalnya seperti kematian adalah karena denyut jantung yang sangat cepat atau takikardi. Nah, kecepatan denyut jantung yang melebihi normal akan menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung, stroke sampai kematian. Seperti itu. Jadi betapa bahayanya zat-zat yang ada di dalam biji kecubung, bahkan daunnya pun apabila dikonsumsi berlebihan atau tadi ditambah dengan alkohol dan obat-obatan.
Oke, jadi mungkin ada dampak dari penggabungan itu ya dokter dengan alkohol dan obat-obatan. Tadi kan dokter juga menyebutkan ada dampak-dampak positifnya juga, ada zat-zat yang bisa digunakan untuk pengobatan juga, ada juga dampak negatifnya. Bagaimana kita tahu cara pemanfaatannya begitu dokter? Oh, oke. Baik. Sebenarnya kecubung ini di Indonesia adalah termasuk tanaman yang dilarang. Dia Oke. menjadi catatan penting untuk orang-orang pelaku pada kesehatan tradisional. Tentu dengan cara belajar, mengerti, dan memanfaatkan, kita akan tahu bagaimana cara menggunakannya dengan benar dan tepat. Karena sebenarnya setiap kita punya kepekaan yang spesifik, yang unik terhadap tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Sehingga seperti ketika kita menggunakan obat kimia misalnya, di situ sudah ada catatan-catatan yang ini adalah obat keras, obat yang bisa dikonsumsi bebas atau dengan resep dokter. Nah, kandungan di dalam kecubung ini, atropin ini adalah obat-obatan yang bersifat antikolinergik yang memang kandungannya atau misalnya dibuat ekstrak itu harus diresepkan oleh dokter. Jadi kalau misalnya orang menggunakan atau memanfaatkan tanaman ini dengan sembarangan, efeknya akan seperti yang diberitakan hari ini ya, sampai meninggal gitu. Bahkan kalaupun misalnya sampai gila, itu bisa sementara, bisa permanen. Sehingga tim medis tentu akan mengawasi perkembangan mereka untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, dan mencegah kerusakan jaringan akibat dari kandungan dari biji kecubung ini. Oke, oke. Jadi memang tidak perlu digarisbawahi, tidak boleh digunakan secara mandiri begitu ya, karena memang harus ada apa namanya hitungan-hitungan khususnya begitu sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Berarti artinya kalau dokter melihatnya apakah memang buah ini seharusnya masuk ke kategori obat terlarang begitu atau tidak boleh ditanam dengan sembarang? Ya, sebenarnya bisa demikian sih, bisa demikian karena memang perlu perhatian ya. Hanya memang mungkin Indonesia masih perlu dipertimbangkan lagi untuk memilih tanaman-tanaman yang demikian, seperti yang sifatnya setuju sekali sih, supaya tidak sembarangan orang mempergunakan. Karena memang berita ataupun informasi tentang kecubung itu sudah sangat familiar di masyarakat. Dan perlu juga pemerintah juga mungkin perlu mewaspadai akan hal ini ya. Semakin banyak masyarakat tahu, kemudian semakin orang yang penasaran. Kalau orang yang benar akan memanfaatkan dengan benar. Tetapi kalau orang yang seperti berita sekarang ini sangat menyedihkan sekali, fatal sekali akibatnya. Baik, semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, agar tidak main-main begitu, tidak terlalu menggunakan atau menyalahgunakan ya buah ini sehingga menyebabkan dampak yang sangat fatal ke depannya. Terima kasih banyak atas informasi insight-nya Dr. Herbalis dan juga merupakan praktisi herbal medik Dr. Prapti Utami. Salam sehat selalu, selamat siang dokter. Terima kasih kembali, selamat siang Mbak Arlistia.